Batur Serabat, secara tegas dan jelas, bahwa Indonesia tidak mengakui dan menolak hubungan diplomatik dengan negara Israel, serta terus mendukung kemerdekaan Palestina. Namun demikian, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan sikap berkebalikan atau berlawanan oleh beberapa tokoh di Indonesia, dengan dalih, alasan dan tujuan bermacam-macam, yang tentu saja menimbulkan kontroversi pada masyarakat Indonesia. Terbaru adalah 5 tokoh Nahdlatul Ulama yang berkunjung dan menemui Presiden Israel. Berikut adalah peristiwa kontroversial, hubungan dan pertemuan tokoh Indonesia dengan Israel. Operasi Alpa adalah sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, untuk membeli pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk dari militer Israel, melatih pilot Indonesia di Israel, dan menyamarkan pesawat tempur itu agar bisa dikirim ke Indonesia. Operasi rahasia ini terungkap setelah mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Marsda Djoko Purwoko menceritakan lewat buku biografinya, berjudul Menari di Angkasa. Gagasan Operasi Alpa dicetuskan oleh Kepala Badan Intelijen Strategis, Mayor Jenderal L.B. Murdani. Dari Mei tahun 1980 hingga Agustus tahun 1982, sebanyak 31 unit A-4E bertempat duduk tunggal, dan 2 unit TA-4H bertempat duduk ganda, mulai dikirim dari Israel menuju Indonesia menggunakan kapal laut. Pengiriman unit dibagi dalam beberapa gelombang dan dilaksanakan secara hati-hati serta rahasia. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin datang ke Jakarta, menemui Presiden Soeharto, setelah sebelumnya melakukan lawatan diplomatik ke China dan Singapura. Yitzhak Rabin mengemban misi melakukan lobi khusus untuk membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Pertemuan rahasia Yitzhak Rabin dan Soeharto tersebut diungkapkan oleh Gus Dur dalam wawancaranya dengan berita BBC pada tahun 2000. Gus Dur mengklaim, Soeharto akan membuka hubungan diplomatik jika hak-hak Palestina dipenuhi Israel. Kelanjutan dialog Indonesia-Israel terhenti setelah Yitzhak Rabin terbunuh pada 1995. Setahun setelah pertemuan Yitzhak Rabin dan Soeharto, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid diundang oleh Presiden Israel Shimon Peres untuk menyaksikan perjanjian damai Israel dan Yordania. Pada 1997, Gus Dur juga mengunjungi Israel bertemu Shimon Peres. Gus Dur adalah tokoh yang menyuarakan keniscayaan hubungan Indonesia dan Israel. Atas peran jasa Gus Dur, pada tanggal 4 Mei tahun 2008, Gus Dur menerima penghargaan dari lembaga yang didirikan Shimon Peres, Shimon Wittenthal Center, atas keberanian menyuarakan kedamaian Israel-Palestina. Pada 2018, Yahya Khalil Sakuf atau Gus Yahya bertemu dengan Presiden Israel Benyamin Netanyahu. Sebelum bertemu Netanyahu, Yahya Khalil Sakuf lebih dahulu menjadi pembicara di Forum American Jewish Committee Global Forum, yang dihadiri 2.400 orang. Dia kemudian kuliah umum di The Truman Institute Israel, pada Rabu tanggal 13 Juni tahun 2018. Lima tokoh cendekiawan dari Nahdlatul Ulama bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog. 5 orang tersebut merupakan kader dari sejumlah sayap organisasi PBNU. Mereka adalah Sukron Makmun, dari PWNU Banten; Zainul Marif, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA; Munawir Aziz, Sekretaris Umum PP Pagar Nusa; Nurul Bahrul Ulum, PP Fatayat Nahdlatul Ulama; dan Iza An-Nafisah Dania, PP Fatayat Nahdlatul Ulama. Demikianlah peristiwa kontroversial di balik penolakan hubungan diplomatik Israel-Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam.